mau kita lihat. Persoalan NM dengan LN, putrinya, bukan persoalan yang normal. Ini persoalan yang ada kalau dalam kasus leg spesialis. Ini ada dua anak manusia yang berdebat antara mama dengan ibunya. Dibiarkan di luar negeri, muncul. Polisi telah menaikkan status kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, LM16 dengan terlapor Fadel Bajideh ke tahap penyidikan. Lantas siapa tersangka dalam kasus tersebut? Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Aris Syam Indradi kepada wartawan, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Ade Ari mengatakan kasus naik ke tahap penyidikan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mencari sosok tersangkanya. Penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, ya, adanya dugaan peristiwa pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan, ya. Jadi itulah update-nya rekan-rekan terhadap penanganan kasus ini, dan kasus ini akan ditangani secara tuntas, secara profesional, secara proporsional oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, mohon waktu. Update-nya sampai dengan hari ini demikian. Apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami atau membuat terang sebuah peristiwa guna menemukan siapa tersangkanya. Lanjut Ade Aris selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Laporan Nikita tersebut terregister dengan nomor LPB 2811IX 2024 SPKTPOLRES Metro JAKSELPOLDA Metro Jaya. Nikita melaporkan Fadel Bajideh terkait kejahatan perlindungan anak UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 DUU 35/2014 dan atau 77A Junto 45A dan atau 421 KUHP Junto pasal 60 UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan atau pasal 346 KUHP Junto pasal 81. Kronologi singkat, telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban, kata Ade Ari kepada wartawan. Dalam laporan tersebut, kata Ade Ari, Nikita Mirzani mendapatkan foto anaknya dalam kondisi sedang hamil. Dalam laporannya, Nikita Mirzani juga mengungkapkan putrinya itu dipaksa melakukan aborsi hingga 2 kali. Kejadian berawal dari pelapor NM sebagai orang tua korban mendapati foto korban sedang hamil dari saksi dan korban telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas suruhan terlapor, katanya. Atas kejadian, pelapor merasa dirugikan dan melaporkannya di Polres Jakarta Selatan guna untuk ditindaklanjuti, imbuhnya. Lo minta on the track kan Rasman? Ini on the track banget Rasman. Ini on the track, well. On the tracknya parah banget, well. Terima kasih untuk bapak-bapak kepolisian Republik Indonesia, wabil khusus Jakarta Selatan, ya sudah on the track dalam kasus aku ini. Terima kasih banyak, ya. Nah, untuk Rasman Bahlul, untuk Kang Semir, waduh. Parah nih Bahlul nih, parah. Ini sih heboh banget ini. Kamu pasti jantungnya berdebar-debar, deg gitu. Lagi lu repot banget dari kemarin mondar-mandir. Gue diem. Lu sebut-sebut terus nama gue, pakai segala ngomongin ibadah gue segala macem. Lu aja yang ibadahnya benerin dulu akhlak lu, benerin Rasman. Kalau itu informasi dari Humas naik sidik, saya alhamdulillah ya, berarti proses berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan proses yang seharusnya. Karena memang berawal dari proses penyelidikan dulu, setelah itu penyidikan. Tapi informasi ini kalau memang itu disampaikan oleh Humas, berarti informasi itu benar. Karena memang yang mewakili penyidik untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah Humasnya sendiri. Nah, proses selanjutnya kalau memang sudah penyidikan berarti menghitung hari.
Kita tunggu saja apa yang terjadi setelah ini. Artinya proses ini berlanjut, berjalan. Insya Allah segera para saksi akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Kalau kemarin dia dimintain keterangan sebagai diinterogasi atau klarifikasi atau permintaan keterangan, setelah proses penyidikan maka semua pihak yang beberapa waktu lalu diperiksa itu akan dipanggil kembali dan diperiksa sebagai saksi. Artinya proses ini sudah menemukan adanya peristiwa pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu intisarinya. Nah, saya tadi tidak sempat berbicara karena saya ada keperluan lain dan baru datang. Informasi yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh Humas, seperti itu. Bang Aniki sendiri setelah mengetahui kabar udah menaik penyidikan mungkin seperti apa? Ya, dia kan baru pulang ya, dan mungkin habis ini, kan ini informasi baru tadi ya, mungkin habis ini saya akan coba telepon Niki karena dia mungkin WA, karena saya telepon suaranya memang agak sedikit mungkin capek karena habis pulang umroh. Nanti saya coba akan telepon. Pasti ini kabar yang sangat menggembirakan. Saya pun berterima kasih banyak kepada penyidik, kepada Humas yang telah memproses laporannya Nikita sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan yang benar, sesuai dengan proses hukum yang ditentukan di dalam KUHP, seperti itu. Bang, kalau misalkan sampai saat ini sudah ada pemanggilan untuk Aniki sendiri belum sih Bang? Kalau itu saya belum komunikasi, tapi proses, jadi kita bicara proses ya. Proses setelah ini, semua saksi yang beberapa waktu lalu diperiksa, itu pasti akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Jadi nanti kalimat di dalam berita acara pemeriksaan itu pasti pro justisia. Nah, jadi berita acara pemeriksaan, artinya itu sudah masuk pada proses pro justia. Jadi pro justisia seperti itu prosesnya. Oke, Bang, katanya juga ada desas-desusnya kalau Loli akan melaporkan itu ya. Itu kenyataannya seperti apa sih Bang? Mungkin Bang Fahmi tahu. Saya mungkin tidak menjawab pertanyaan itu. Saya cuma ingin teman-teman membantu saya menjawab pertanyaan saya. Ya, Laura Maizani Mawardi itu anaknya siapa? Oke, berapa umurnya? Belum 18 tahun. Artinya anak di bawah umur, orang tuanya masih ada. Secara hukum yang punya hak adalah orang tuanya. Oke, saya hanya memberikan ilustrasi hukum. Tidak perlu menjawab pertanyaan itu, tapi dengan saya menjelaskan Laura anak siapa, umurnya berapa, pertanyaan itu dengan sendirinya terjawab. Tidak perlu saya pertegas kembali. Bang, nanti kan saksi semua akan diperiksa, Laura sendiri pun akan diperiksa. Pasti. Niki sendiri sama apa mungkin akan mendampingi atau seperti apa? Pasti kita akan dampingi. Jadi itu menurut Undang-Undang Perlindungan anak yang belum dewasa menurut hukum itu anak yang belum 18 tahun. Jika anak itu masih di bawah 18 tahun itu belum dewasa menurut hukum, sehingga tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Termasuk seperti apa yang selama ini ramai didesas-desuskan adanya sebuah laporan. Berarti mereka tidak paham tentang anak dan orang dewasa. Anak itu walaupun sudah 16 tahun tetap anak menurut hukum, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sepanjang dia masih belum 18 tahun ke atas. Artinya apapun perbuatannya tidak sah. Semua perbuatannya harus diwakili oleh orang tuanya. Itu hukum yang berbicara, bukan saya. Jadi apapun yang disampaikan selama ini berarti tidak paham tentang undang-undang perlindungan anak, tidak paham anak yang dewasa itu umur berapa. Anak yang dewasa umur berapa itu, jika anak belum dewasa maka dia tidak punya hak melakukan perbuatan hukum kecuali didampingi orang tuanya.
Nah, orang tuanya sebagaimana yang Anda sampaikan sendiri, namanya Nikita Mirzani. Bukan nama-nama yang selama ini ramai ingin menjadi orang tuanya. Seperti itu, ya. Kondisi Laura sendiri seperti apa sih? Kalau Laura, alhamdulillah ada di safe house. Sekali lagi safe house-nya ada di mana itu menjadi rahasia mereka. Saya pun tidak tahu, yang tahu hanya Nikita Mirzani. Ada permintaan mungkin dari Laura ke Niki? Ada beberapa permintaan, saya tidak sempat membaca, mungkin bypass ya, artinya dari pihak ibu yang melakukan perlindungan kepada Laura itu mungkin bypass kepada Niki tentang keperluan itu. Yang lain-lain saya mungkin tidak bisa terlalu dalam untuk masuk prosesnya. Yang saya harus lakukan adalah menindaklanjuti informasi yang baik ini, di mana tadi dapat informasi dari rekan-rekan media bahwa Humas telah menyampaikan secara tegas proses laporannya Nikita Mirzani, dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kejahatan terhadap anak telah masuk dalam tahapan penyidikan. Artinya telah ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana dalam laporan ini. Nah, kalau ada peristiwa pidana akan mengerucut siapa yang dilaporkan, tapi nanti akan ditentukan kemudian oleh penyidik, seperti itu. Untuk jadwal apakah ada nanti pemanggilan terhadap dokter atau klinik yang terbukti melakukan aborsi terhadap? Pasti, siapapun yang terlibat. Jadi saya tidak akan menyebut nama, takut salah. Saya tidak akan menyebut identitas, takut salah. Tapi semua yang terlibat, semua yang diperiksa, menyebut nama-nama tertentu dan dianggap terlibat dalam peristiwa ini, pasti sama penyidik dipanggil semua. Bagaimana juga Rasman tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir terkait hasil visum si Laura ini, karena dia memegang saksi kunci dari UK, karena dulu sebelum sama Fadil lalu juga bisa dibilang dia. Mungkin tanggapan apa seperti apa? Apakah hasil visum itu hanya mengarah kepada doang atau bagaimana? Visum itu menceritakan sebuah keadaan terhadap orang yang dilakukan visum. Apapun yang disampaikan tidak penting buat saya, karena saya yang tahu, saya yang mendampingi semua saksi, saya juga yang ikut dalam proses di saat Laura dilakukan visum. Artinya dari A sampai Z saya yang tahu. Apapun yang disampaikan oleh orang yang ingin melindungi dirinya terkait dengan persoalan ini, silakan dan sah-sah saja, karena hukum juga membenarkan orang yang dilaporkan, jangankan dia membantah, diam pun boleh. Bang, sedikit Bang terkait eksploitasi, terkait perlindungan dan segala macam, mungkin dari pihak abang dan kakak Niki sendiri gimana Bang? Saya sudah menjawab ya, bahwa Laura itu anaknya Nikita Mirzani. Laura anak yang belum dewasa menurut hukum, artinya dia tidak punya diberi hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali atas persetujuan orang tuanya. Orang tuanya namanya Nikita Mirzani, bukan orang lain. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain yang mencoba untuk mengaku sebagai orang tuanya, saya bingung jadinya. Jadi saya pikir ya kita kembalilah ke hukum aja lah. Bang, kalau misalnya terbukti Bang semua diarahkan yang dituduhkan yang dilaporkan Niki ke Fadil, ancaman hukumannya berapa tahun? Kalau ancaman hukumannya itu dalam undang-undang kejahatan terhadap anak maksimal 15 tahun. Ada beberapa pasal saya tidak perlu sampaikan karena terlalu prinsip perbuatan yang saya laporkan atau yang dilaporkan kita. Saya hanya menyampaikan bahwa maksimal ancaman hukumannya itu 15 tahun. Ya, kalau ancaman hukumannya 15 tahun menurut KUHP
siapapun yang menjadi tersangka, maka penyidik punya hak untuk melakukan penahanan. Bang, ini nanggapin lagi soal pihak sebelah mengatakan bahwa sebelum berpacaran dengan VA, LM ini berhubungan atau berpacaran dengan pria inisial AD. Itu seperti apa tuh, Bang? Fotonya mana? Kemarin berdasarkan keterangan dari pihak sebelah. Dia pacaran sama kamu, boleh saja dinyatakan. Misalnya begini, ada orang, berpacaran sama kamu, boleh saja kan? Ini berpacaran sama ini, mungkin berpacaran semua sama ini. Orang untuk ngomong begitu terus mau disalahkan seperti apa? Boleh, silakan. Mungkin lagi ilustrasi mungkin ya, lagi gitu. Bang, kabarnya mau dipanggil juga sama penyidik, Bang? Siapa? Niki. Pasti. Kapan bang? Udah agendakannya? Nah ini kalau yang itu saya tahu, tapi alangkah baiknya tanya kepada humasnya, karena jangan sampai saya bilang misalnya besok lusa atau besok ya ternyata saya tidak terima panggilannya, saya salah. Tapi yang pasti menurut aturan semua saksi, bukan hanya Niki, semua saksi yang kemarin dimintain keterangan wajib dipanggil kembali dalam minggu depan. Ya, tapi kapan? Nah, itu pastinya jangan saya. Nanti saya salah lagi. Bang, artinya kalau udah naik penyidikan berarti dalam waktu dekat akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Prosesnya seperti itu. Jadi saya tidak akan masuk kepada perkara ini, tapi prosesnya seperti itu. Artinya kalau sudah penyidikan berarti sudah mengarah kepada siapa yang harus dipertanggungjawabkan, atau bahasanya siapa yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Tapi dari kuasa hukum sama dari Kaniki sendiri yakin ya kalau kayak Kaniki jadi tersangka? Doain saja. Oke. Ya. Bang, menanggapi soal itu sedikit kecepatan klarifikasi Paula. Kenapa?